Masih, Mas. Ya, oke. Prof. Susi, kalau saya tidak salah memaknai pernyataan dari Wakil Ketua DPR tadi, kurang lebih menyatakan DPR merasa tidak perlu melanjutkan karena waktu yang sudah terlalu mepet. Wartawan bahkan sampai bertanya beberapa kali tadi meminta ketegasan apakah memang betul fix total bahwa revisi Undang-Undang Pilkada itu tidak akan dilakukan. Sufmi Dasko kembali menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tetap akan dilakukan karena memang perlu tapi tidak dalam pemilihan yang sekarang. Nah, Prof. Susi, apakah memang sudah bisa kita maknai bahwa sebetulnya revisi Undang-Undang Pilkada itu tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat begitu? Prof. Susi, menurut Anda bagaimana? Ya, kalau mendengar pernyataan dari Pak Dasko tadi, maka kita akan memegang pendapat beliau bahwa revisi Undang-Undang Pilkada itu tidak akan dilakukan oleh DPR. Sebetulnya, menurut saya, statement seperti ini seharusnya disampaikan dari awal. Jadi pada saat MK menyampaikan putusannya yang berkaitan dengan Undang-Undang Pilkada tadi, maka kemudian DPR itu mengatakan bahwa DPR dan Presiden akan tunduk pada putusan MK karena putusan MK itu bersifat final and binding. Tetapi kita juga akan melihat bahwa bagaimana Balik dengan serta-merta kemudian menyusun sejumlah pekerjaan ya untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada, dan itulah yang membuat rakyat menjadi meradang. Karena apa? Karena di mata rakyat bahwa DPR itu tidak tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi, atau bahkan dikatakan bahwa DPR itu melakukan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, dan ini membahayakan sistem ketatanegaraan di Indonesia, membahayakan prinsip konstitusionalisme, prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi, karena diperlihatkan kepada kita semua gitu ya. Jadi seharusnya statement seperti ini itu disampaikan dari awal. Jadi menunjukkan bahwa DPR itu tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Kemudian juga, mengapa saya katakan harus disampaikan dari awal, DPR seharusnya sadar bahwa mereka itu sekarang dalam posisi lame duck session. Jadi di dalam posisi lame duck, seharusnya DPR itu melakukan pengekangan diri untuk tidak membahas dan mengesahkan undang-undang yang dapat memberikan dampak besar kepada masyarakat dan juga kepada pemerintahan yang akan datang. Jadi seharusnya pemahaman-pemahaman semacam itu dimiliki oleh anggota DPR. Jangan kemudian, kalau tadi dikatakan DPR tidak merasa perlu, kenapa baru sekarang mengatakan itu tidak merasa perlu untuk asas? Apa yang dilakukan tindakan-tindakan oleh Balik pada beberapa hari yang lalu begitu cepat melakukan respon terhadap putusan MK, tetapi kemudian tiba-tiba hari ini kita melihat bahwa Pak Dasko mengatakan tidak perlu merevisi. Nah, jadi kan antara yang pertama Balik tadi dengan yang sekarang itu terjadi atau terlihat adanya inkonsistensi. Itu yang saya hendak sampaikan. Jadi demo yang dilakukan oleh rakyat, oleh kalangan masyarakat, ya, Prof. Susi, suaranya agak putus-putus. Ya, halo Prof. Susi. Dapat diterima oleh Oke. rasional acceptability-nya itu tidak dapat diterima. Oke, tampaknya agak putus-putus. Prof. Susi, mohon maaf saya potong sebentar ya karena suaranya agak putus-putus dari studio, tidak terdengar. Mungkin ada pengaruh dari sinyal. Saya ke Mas Hensat dulu, Mas Hensat. Akhirnya sekarang diumumkan. Ya. Tadi pernyataan Sufmi Dasko memang menyatakan tidak akan dilanjutkan revisi undang-undang pada saat inilah paling tidak ya. Menurut Anda kenapa harus menunggu sampai selama ini begitu? Karena Sufmi Dasko tadi mengatakan bukan karena demo, kita tadi menunda, orang pada nggak datang ya demonya belum ada gitu. Menurut Anda kenapa yang membuat akhirnya sekarang mereka DPR memilih untuk tidak melanjutkan revisi undang-undang pilkada ini? Menurut saya ada dua alasannya yang menjadi utama. Ya kalau kemudian DPR memperhatikan aspirasi rakyat, pasti mereka maunya jawab begitu kan, DPR-nya maksud saya. Tapi menurut saya yang pertama adalah kaget juga mungkin Dasko. Ternyata ada perlawanan di teman-temannya gitu ya. Teman-teman yang nggak datang itu kan perlawanan menurut saya. Hanya dan di bawah quorum kan, luar biasa sekali itu perlawanan yang dilakukan. Kemudian yang kedua menurut saya
mungkin ada inspirasi dari partainya Pak Dasko ya, bahwa menjaga stabilitas politik, keamanan negeri ini sampai pelantikan Pak Prabowo itu menjadi hal yang utama, menjadi hal yang penting. Makanya kalau dilihat hari ini kan begitu keras rakyat bersuara, itu akan berpotensi bila tidak segera diumumkan akan berhari-hari nih demonstrasinya. Tapi kelihatannya itu menjadi hal yang utama yang dipertimbangkan. Karena tadi ya, Egan, waktu saya berada di TKP, berada di tengah-tengah masa, saya bertanya juga, apakah kemudian ada harapan dari ibu, bapak ya, saya tanya satu-satu tuh, tentang kepemimpinan Pak Prabowo. Rata-rata mengatakan bahwa kami berusaha dan berharap gitu ya, bahwa Prabowo lebih baik dari Pak Jokowi, terutama dalam hal demokrasi dan begini-begini gitu. Tidak berusaha untuk memainkan undang-undang, tidak berusaha mengedepankan keluarga dalam pemerintahan gitu. Nah itu harapan yang menurut saya kaget juga gitu, karena itu diungkapkan langsung oleh masyarakat. Nah sangat mungkin juga kenapa kemudian Dasko mengumumkan hari ini, menurut saya karena hal yang kedua tadi. Karena ingin menjaga stabilitas politik jelang pelantikannya Pak Prabowo. Karena pelantikan itu menjadi penting kan. Buat apa kalau kemudian menang Pilpres tapi nggak dilantik gitu. Baik. Saya ke Mas Hemi. Mas Hemi, kalau dari pernyataan Sufmi Dasko Ahmad tadi, revisi Undang-Undang Pilkada itu dibatalkan, tidak dilanjutkan untuk pemilihan saat ini begitu. Apakah ini sudah sesuai? Apakah ini sudah cukup begitu buat Anda, Mas Hemi? Saya mau mengomentari statement Mas Hensat aja dari tadi dikit, ada yang menggelitik bahwa ternyata masyarakat berharap Prabowo menyelamatkan demokrasi dari tangan Jokowi. Ini sebenarnya sebuah ironi, bahwa kita sampai di sebuah titik bahwa Prabowo lebih demokratis dari Jokowi. Ini kalau kita ngomong 10 tahun yang lalu, ini hal yang lucu ini. Tapi sekarang terbukti, mungkin saya juga yang aktivis 98, ya istilahnya ikut demo 98 lah, saya tidak mau mengklaim aktivis 98. Kita berada di suatu zaman di mana kita menganggap Prabowo mungkin lebih demokratis dari Jokowi. Ini sebuah mujizat sih. Jadi kalau hari ini mungkin apa yang dinyatakan tadi oleh Pak Dasko, ya itulah yang kami minta. Saat ini ya cukup seperti itu. Nanti kalau misalnya ada undang-undang pemilu atau pilkada yang sekiranya menaikkan threshold lagi menjadi 20%, ya mungkin kita juga akan tuntut supaya lebih rasional lah. Bahkan soal PT yang presidential threshold juga kan banyak dituntut oleh banyak aktivis ya. Mungkin nanti bisa disamakan agendanya dengan itu. Tapi untuk hari ini saya kira ini perkembangan yang menarik. Itu aja sih. Mas Hemi, tapi yang dituntut oleh teman-teman Mas Hemi, kalangan yang lain, seniman yang lain itu, apakah memang hanya sebatas revisi Undang-Undang Pilkada? Karena kan tadi Mas Hemi mengatakan bahwa sebetulnya dimensinya tidak hanya Undang-Undang Pilkada. Ini ada bau-bau dinasti politik juga di sini begitu. Apakah Mas Hemi yakin bahwa kemudian revisi Undang-Undang Pilkada ini sudah cukup menghentikan politik dinasti itu? Untuk saat ini, untuk yang di pilkada, kita lihat dulu nih, siapa yang bakal daftar di hari Selasa, itu aja kan. Bisa aja kan sebenarnya 7,5% boleh daftar, tapi ada lobby-lobby politik di belakangnya, akhirnya nggak ada yang daftar juga. Akhirnya yang maju ya Ridwan Kamil lawan Pong Rekun juga, bisa juga kan seperti itu. Tapi kita berharap dengan diturunkannya threshold ini, ya tergeraklah partai-partai politik itu untuk memajukan kadernya sendiri gitu loh. Baik, saya ke Pak Endarsam. Pak Endarsam, apakah memang terbuka kemungkinan itu tentang koalisi? Tadi Pak Sufmi Dasko juga mengatakan ya, bahwa bisa saja kemudian koalisi yang terbentuk pada saat ini itu kemudian berubah begitu ya, karena DPR sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi mengenai revisi Undang-Undang Pilkada ini. Tanggapan Anda, Pak Endarsam? Ya tentunya sedikit banyak itu pasti akan merubah konstelasi dan komposisi yang ada di daerah nantinya kan. Karena ini kan waktunya sudah semakin mepet
ya kurang lebih nggak nyampe 1 minggu lagi, ya kan. Sedangkan tentunya koalisi-koalisi dan kemudian mungkin juga ada rekomendasi yang ada di daerah itu juga sudah sebagian besar keluar, kan itu juga memang harus diperhitungkan kan gitu loh. Jadi makanya kemudian ada Pak Guntur Hamzah ya, salah satu hakim Mahkamah Konstitusi itu kan memberikan suatu dissenting opinion di situ, ya kan. Dia menggunakan doktrin Purcell Purcell Principle, menyatakan jika ingin membuat suatu putusan pengadilan, ya kan, itu jangan dekat-dekat dengan masa-masa pemilihan umum gitu loh, karena itu akan satu membingungkan dan akan membuat adanya suatu hal yang sifatnya seperti ini juga kan kejadian kan. Karena ini kan harus di-adjust semua ya. PKPU-nya harus diuber ya kan. Revisi di DPR juga harus diuber, habis itu ke bawahnya juga konstelasi komposisi koalisi juga harus disesuaikan lagi dengan dalam jangka waktu kurang lebih 1 minggu kan seperti itu. Nah, hal ini yang harusnya mungkin yang saya melihatnya ya, saya tidak menyalahkan MK atau lain sebagainya. Kalau umpamakan di bulan Mei itu jauh-jauh hari loh, 3 bulan lah sampai dengan sekarang kan. Kalau mau diputuskan mungkin di Juni ya kan, atau di Juli kan masih sangat memungkinkan kan untuk itu. Walaupun sekarang juga masih memungkinkan, tapi kan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.